Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Dr. Tubagus Aldi Rahman Pujakesuma MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang HAM. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alna Hulisultan Aziza sebagai moderator dan pemateri kelima, dan ada teman-teman saya. Noval, kenalkan diri. Saya Naufal Anam Salahuddin sebagai pemateri pertama. Saya Lia Febrianingsi sebagai pemateri kedua. Saya Lutfi Matulusna sebagai pemateri ketiga. Saya Arcika Siska Agustin sebagai pemateri 4. Silakan kepada pemateri pertama. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang demi menjaga harkat dan martabat manusia. Sifat-sifat HAM. Yang pertama yaitu adalah hakiki. HAM itu mempunyai sifat hakiki, yaitu yang sudah ada sejak dari dalam kandungan, bukan diberikan oleh manusia atau lembaga, jadi memang sudah kodrati. Yang kedua yaitu universal. HAM berlaku bagi semua orang di seluruh dunia tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial maupun kewarganegaraan. Jadi tidak memandang apapun, itu sudah wajib mutlak semua orang mempunyai HAM. Yang ketiga yaitu tidak dapat dicabut. Hak ini tidak bisa dihilangkan atau diserahkan kepada pihak lain. Jadi HAM itu tidak bisa, misalnya kita jual HAM itu tidak bisa. Jadi HAM itu sudah mutlak milik kita, tidak bisa diberikan kepada orang lain. Yang keempat yaitu tidak dapat dibagi. Semua orang itu berhak mendapatkan semua hak secara utuh, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Tidak bisa dibagi, tidak bisa dapat setengah-setengah haknya itu. Cukup. Baik, untuk selanjutnya ada macam-macam HAM. Yang pertama ada hak asasi pribadi. Adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap individu, seperti hak untuk hidup, hak kebebasan untuk bergerak, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk memeluk agama, dan juga beribadah sesuai keyakinan. Untuk selanjutnya ada hak asasi politik, adalah hak yang berkaitan dengan partisipasi dalam kehidupan bernegara dan juga pemerintahan, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, dan hak untuk mendirikan partai politik, serta hak ikut serta dalam pemerintahan. Untuk selanjutnya ada hak asasi hukum, adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan adil di mata hukum dan juga pemerintahan. Contohnya, hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses penyelidikan, serta hak menjadi pegawai negeri sipil. Untuk selanjutnya ada hak asasi ekonomi, adalah hak yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian, baik dalam hal kepemilikan maupun transaksi, seperti hak kebebasan membeli dan juga menjual barang, hak memiliki sesuatu, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, dan juga hak untuk mengadakan perjanjian kontrak. Untuk selanjutnya ada hak asasi sosial budaya, adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, interaksi sosial, dan juga pengembangan kebudayaan, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak mengembangkan minat dan juga bakat, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan juga hak untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada hak asasi peradilan, adalah hak untuk mendapatkan perlakuan dan juga tata cara yang adil
dalam proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, dan juga peradilan, seperti hak untuk mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak praduga tak bersalah sebelum ada keputusan tetap, serta hak menolak penangkapan sewenang-wenang. Baik, untuk selanjutnya. Selanjutnya ada pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah pelanggaran yang tindakan yang merampas, membatasi, atau mencabut HAM orang lain secara melawan hukum. Ada dua jenis pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan yaitu pelanggaran yang tidak mengancam nyawa tetapi mengganggu hak-hak dasar. Contohnya seperti pencemaran nama baik, pemukulan, pembulian, dan menghalangi orang untuk berpendapat. Yang kedua, pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat, tindakan ini sistematis tetapi mengancam nyawa dan kemanusiaan. 1. Kejahatan genosida. Perbuatan yang mengancam nyawa dan memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok seperti etnis, agama, bangsa, dan ras. Yang kedua yaitu kejahatan kemanusiaan. Serangan ini meluas seperti pembunuhan, perbudakan secara meluas, penyiksaan, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu genosida yang ada di Palestina. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya. Selanjutnya, upaya pencegahan HAM. Pertama, penguatan karakter. Penguatan karakter dilakukan dengan menanamkan sikap jujur, saling menghargai, peduli terhadap orang lain. Dengan karakter yang baik, membuat seseorang lebih menghormati hak orang lain, sehingga pelanggaran HAM dapat dikurangi. Contohnya yaitu tidak mengejek teman karena perbedaan agama maupun suku. Kedua, pencegahan di lingkungan pendidikan. Itu sekolah membuat aturan agar siswa itu menghormati peraturan tersebut. Contohnya itu sekolah membuat peraturan anti perundungan. Yang ketiga yaitu penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum yang tegas penting dilakukan agar pelaku pelanggaran HAM mendapatkan efek jera dan masyarakat lebih menghargai hak orang lain sehingga pelanggaran HAM dapat dikurangi. Contohnya yaitu pelaku kekerasan diproses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Baik, selanjutnya ada contoh HAM. Yang pertama, hak asasi untuk hidup dan tumbuh. Setiap individu berhak untuk mempertahankan hidupnya dan mendapatkan kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan tempat tinggal yang layak. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap anak atau warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran dan ilmu pengetahuan baik di sekolah maupun di rumah. Contohnya yaitu seperti anak penyandang disabilitas, mereka berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan melalui sekolah luar biasa. Yang ketiga, hak asasi untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan. Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, dan kehormatan dari bahaya dan perlakuan semena-mena dari orang lain. Yang keempat, hak asasi untuk mendapatkan kasih sayang. Anak berhak untuk disayangi dan diperhatikan serta tumbuh dalam lingkungan yang baik. Contohnya seperti orang tua meluangkan waktu sedikit untuk bermain dengan anak. Kemudian yang kelima, hak asasi untuk bebas berpendapat dan berekspresi. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, seperti kita menyampaikan pendapat kita dalam sebuah musyawarah. Baik, terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang pas, kami mohon maaf.
dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.